Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Teman-teman, hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki pertemuan yang ketiga setelah UTS. Maka di pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi mengenai analisis laporan keuangan. Di mana di dalam materi kali ini kita akan bahas apa sih kegunaan dari laporan keuangan. Kemudian bagaimana kita menghitung rasio-rasio keuangan tersebut untuk menghasilkan ataupun gambaran ataupun informasi terkait dengan likuiditas perusahaan, kemudian profit perusahaan, seperti itu. Kemudian juga yang selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis rasio keuangan tadi menggunakan komparatif analis dan juga DuPont analis. Dan yang terakhir nanti kita adalah contoh soal ya teman-teman. Baik, langsung aja kita mulai. Di dalam analisis laporan keuangan, dengan adanya laporan keuangan itu diharapkan atau tujuannya adalah yang pertama menghitung dan juga menginterpretasikan ukuran-ukuran utang, kemudian juga ukuran likuiditas dan manajemen aktiva dan juga penilaian pasar perusahaan. Nah, itu tujuan yang pertama. Selanjutnya dengan menggunakan formula DuPont tadi untuk memahami determinan keuntungan perusahaan pada aktiva dan juga modal sendiri. Nah, baik, itu tujuannya. Selanjutnya di sini laporan keuangan itu pasti berkaitan dengan adanya suatu perusahaan ya. Baik. Nah, perusahaan itu akan melaporkan kinerjanya kepada perusahaan, harus melaporkan kinerjanya ya kepada para stakeholder. Dan maka dari itu dibuatlah laporan yang berstandar, yaitu laporan keuangan sesuai dengan ketentuan standar akuntansi Indonesia. Nah, standar akuntansinya seperti apa? Kalau standarnya ya maka perusahaan wajib memiliki laporan yang sesuai dengan standar akuntansi Indonesia tadi. Nah, bagi perusahaan publik itu kan tentunya mereka memiliki stakeholder yang sangat bervariasi ya. Seperti halnya di sini ada pemegang saham, kemudian pemegang obligasi, banker, kreditur, kemudian supplier, karyawan dan juga manajemen. Nah, di sini para stakeholder itu perlu mengetahui bagaimana sih sebenarnya kinerja perusahaan tadi. Maka dari itu mereka itu sangat bergantung pada adanya laporan keuangan perusahaan yang mana laporan tersebut tentunya diumumkan secara periodik ya, untuk menyediakan informasi mendasar yang berkaitan dengan kinerja keuangan perusahaan tadi. Nah, maka dari itu perusahaan pada setiap aktivitas akan mencatatkan dalam suatu laporan. Nah, salah satu laporan tersebut adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu apa sih? Nah, laporan keuangan itu merupakan gambaran pengelolaan kinerja keuangan suatu perusahaan ya. Nah, apabila laporan keuangannya itu memperoleh kinerja yang baik, maka diharapkan kinerja perusahaan tadi melalui nilai perusahaan itu akan meningkat gitu. Nah, jika nilai perusahaan meningkat, itu artinya ada peningkatan kekayaan dari kekayaan pemegang sahamnya. Nah, ketika ada peningkatan kekayaan dari pemegang sahamnya, hal ini kan tentunya menunjukkan bahwa tujuan dari perusahaan telah tercapai, seperti itu. Nah, dari situ maka sangat penting kiranya laporan keuangan ini disusun dan disajikan dan juga dilaporkan secara periodik seperti itu. Nah, di sini laporan keuangan tuh dibagi menjadi dua ya. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan rugi laba atau income statement. Kemudian yang kedua adalah neraca atau balance sheet ya. Oke, itu ada dua. Yang mana untuk laporan rugi laba itu adalah laporan keuangan yang memperlihatkan penghasilan, kemudian biaya dan pendapatan bersih dari suatu perusahaan selama suatu periode waktu tertentu. Nah, nanti akan kita sampaikan juga untuk contohnya di bawah ya. Kita baca dulu yang selanjutnya. Sedangkan untuk neraca itu adalah memperlihatkan gambaran tentang aktiva dan sumber-sumber keuangan untuk membeli aktiva tersebut pada suatu saat, seperti itu. Nah, di sini contohnya neraca atau balance sheet-nya ya. Ya, jadi ini neracanya. Kita lihat di sini
neracanya ada di PT Neraca PT Melati ya, di per 31 Desember 2010. Nah, di sini untuk neracanya terdiri dari aktiva dan pasiva ya, teman-teman. Dari sisi aktiva ada aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Nah, kalau aktiva lancar terdiri dari kas, piutang, persediaan sebagaimana yang kita bahas sebelumnya ya. Kemudian ada aktiva tetap, ada gedung, kemudian tanah, perlengkapan, aktiva bersih dan lain sebagainya. Kemudian kalau dari sisi pasiva itu ada hutang lancar ya. Hutang lancar terdiri dari hutang wesel, hutang dagang dan hutang-hutang yang lainnya yang telah kita bahas sebelumnya juga sudah ada. Nah, kemudian ada juga total utang lancar, utang jangka panjang ya kan, kemudian modal sendiri pemegang saham dan saham biasa dan juga modal disetor. Nah, itu contoh neraca sebagaimana yang kalian pahami seperti itu. Nah, di dalam neraca atau balance sheet itu ada dua penilaian, yaitu nilai buku dan nilai pasar, di mana kedua nilai ini berbeda ya. Dimana kalau nilai buku itu catatan aktiva pada neraca berdasarkan harga perolehannya yang telah disesuaikan dengan depresiasi. Nah, tentunya kalau untuk yang nilai pasar itu adalah nilai berdasarkan harga pasar sekarang. Nah, itu biasanya berbeda untuk penilaian dua hal ini, yaitu nilai buku dan juga nilai pasar. Untuk rumusnya teman-teman bisa dilihat di sini. V sama dengan D plus E, di mana V adalah nilai perusahaan, D adalah hutang perusahaan, E adalah modal sendiri. Di sini ada contoh di mana dalam mendirikan perusahaan baru senilai 10 miliar dengan dana 4 miliar berasal dari utang 6 miliar dari modal sendiri, menjual saham biasa baru misalkan. Nah, kemudian jumlah lembar saham yang beredar adalah 1 juta sehingga nilai buku per lembar sahamnya adalah senilai 6 miliar dibagi 1 juta, yakni sebesar 6.000 per lembar saham. Nah, misalkan saham tersebut memiliki harga pasarnya adalah 7.500 per lembar, maka untuk penilaian nilai buku dan dengan nilai pasarnya bagaimana? Coba kita lihat di sini pembahasannya. Untuk nilai bukunya, nilai buku tadi adalah nilai yang sudah disesuaikan dengan depresiasi, maka aktiva di sini terdiri dari 10 ya, 10 M ya. Nah, tadi kalau dari sisi pasiva utangnya adalah 4M 4M dan kemudian modal sendirinya 6M ya kan, sehingga totalnya adalah 10M gitu untuk nilai bukunya. Sedangkan untuk nilai pasar maka dari sisi aktiva di sini ada 11,5 dan di mana tadi dari hutangnya adalah 4M tadi, sedangkan modal sendiri adalah 7,5M. Nah, sesuai dengan harga pasarnya tadi. Karena harga pasarnya kan 7,5M ya. Nah, seperti itu. Itu untuk contoh neraca. Kemudian kalau untuk laporan rugi laba itu contohnya adalah sebagaimana berikut. Ini untuk rugi laba adalah laporan keuangan laporan keuangan yang memperlihatkan penghasilan, kemudian biaya dan pendapatan bersih dari suatu perusahaan selama suatu periode tertentu, yaitu periode waktu tertentu. Nah, situ sudah ada contohnya laporan rugi labanya dalam jutaan rupiah ya kan, laporan rugi laba PT Melati. Nah, kemudian di situ ada penjualannya sekian, HPP-nya sekian, laba kotor, biaya lain-lain, depresiasi, penjualan dikurangi biaya-biaya ya seperti biasanya. Kemudian ketemunya adalah EAT-nya adalah 225 ya kan. Kemudian di situ tambahan laba ditahan 200, dividennya 25. Itu contoh laporan rugi laba. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan membahas rasio keuangan ya. Rasio keuangan itu didesain untuk memperlihatkan hubungan antara suatu item-item pada laporan keuangan, misalkan neraca dan juga laporan laba rugi. Jadi kalau untuk memperhitung satu rasio aja, kita akan memperlihatkan hubungan antara item-item yang pada laporan keuangan tadi, bisa neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, di dalam rasio keuangan itu ada 5 jenis rasio keuangan ya. Yang pertama adalah leverage ratio atau debt ratio ya. Nah, ini untuk memperlihatkan debt ratio itu adalah untuk memperlihatkan seberapa hutang yang digunakan perusahaan. Jadi berapa sih hutang yang digunakan perusahaan kan gitu. Mungkin kalau teman-teman biasanya familiar dengan solvabilitas gitu ya. Nah, di dalam
leverage ratio itu ada yang pertama debt ratio. Rumusnya adalah total utang dibagi total aktiva. Ini untuk mengukur, jadi masing-masing rumus ini nanti kegunaannya juga sendiri-sendiri ya. Yang pertama adalah mengukur proporsi dana dari hutang. Semakin rendah maka tentunya semakin aman atau baik ya. Kemudian yang kedua ada time interest earned ratio. Ini rumusnya adalah EBIT dibagi pembayaran bunga. Nah, ini adalah untuk mengukur kemampuan EBIT tadi terhadap pembayaran bunga tadi. Apakah kemudian perusahaan itu mampu membayar bunga tersebut dari kemampuan EBIT-nya. Kemudian yang ketiga ada cash coverage ratio, yaitu EBIT ditambah depresiasi dibagi pembayaran bunga. Nah, ini ditambah sama ya. Akan tetapi ini juga akan mengukur kemampuan EBIT ditambah dana dari depresiasi untuk membayar bunga. Ada tambahan depresiasi. Oke, itu rasio yang pertama. Kemudian rasio yang kedua adalah rasio likuiditas ya. Nah, rasio likuiditas itu untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Rasio likuiditas ya. Ada 3 juga. Yang pertama current ratio, rumusnya adalah aktiva lancar dibagi hutang lancar, di mana ini mengukur kemampuan aktiva lancar membayar hutang-hutang lancar. Kemudian yang kedua ada quick ratio atau asset test ratio, di mana rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Nah, ini juga sama seperti halnya sekarang rasio yang pertama tadi, tetapi persediaan tidak diperhitungkan karena kurang liquid dari sisi dari sisi quick ratio ini tadi. Kemudian yang terakhir cash ratio, yaitu kas ditambah sekuritas dibagi hutang lancar. Nah, ini untuk menghitung kemampuan kas dan juga surat berharga menutup utang lancar. Itu rasio kedua. Yang ketiga adalah efisiensi rasio, di mana yang efisiensi rasio ini atau turnover atau mungkin aset manajemen rasio ya. Mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola aktivanya. Yang pertama ada inventory turnover ratio, yaitu rumusnya penjualan dibagi persediaan, itu untuk mengukur perputaran persediaan. Kemudian yang kedua DSO ya, Days Sales Outstanding, itu adalah rumusnya piutang dibagi penjualan. Ini untuk mengukur rata-rata waktu untuk menerima kas dari penjualan tadi berapa gitu, atau piutang ya. Kemudian yang ketiga ada fixed asset turnover, yaitu penjualan dibagi aktiva tetap bersih untuk mengukur efektivitas penggunaan aktiva tetap. Kemudian yang keempat total asset turnover atau rumusnya penjualan dibagi aktiva total untuk mengukur efektivitas penggunaan seluruh aktiva tadi. Nah, kemudian yang keempat adalah profitability ratio ya, atau rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba, seberapa besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Ada 3, yang pertama adalah ROA atau return on asset, rumusnya laba bersih sesudah pajak dibagi aktiva total. Kemudian yang kedua ada ROE, return on equity, yaitu laba bersih sesudah pajak dibagi modal sendiri. Dan yang terakhir adalah net profit margin atau profit margin on sales, yaitu laba bersih sesudah pajak dibagi penjualan. Dan baru yang terakhir ini adalah basic earning power atau BEP, yaitu rumusnya EBIT dibagi aktiva total. Nah, kemudian ini yang yang terakhir itu adalah market value ratio ya. Nah, market value ratio ini adalah memperlihatkan bagaimana perusahaan dinilai oleh investor di pasar modal. Itu ada 3 ya, maaf teman-teman, ini nggak kelihatan ya, nggak ke bawah. Jadi yang pertama itu nanti kita sambung di grup ya. Untuk yang pertama itu adalah price earning ratio atau PER ya, rumusnya harga saham dibagi laba per lembar saham. Kemudian yang kedua itu ada dividend yield, yaitu dividen per lembar saham dibagi harga saham. Kemudian yang ketiga adalah market to book ratio, harga pasar per saham dibagi nilai buku per saham. Itu rumus untuk menghitung rasio-rasio keuangan tadi yang telah kita sebutkan sebanyak 5 jenis rasio ya. Seperti itu. Tapi di dalam rasio itu yang mungkin yang beberapa yang terakhir itu jarang ada yang beberapa membahas, ada yang tidak dibahas gitu. Nah, di dalam jenis-jenis rasio tadi kita bisa menganalisis laporan keuangan tersebut dengan menggunakan 2 analis. Yang pertama adalah comparative analysis atau trend analysis. Ini tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi kinerja keuangan dengan menganalisis laporan keuangan,
Kemudian outputnya disebut sebagai rasio keuangan yang dihitung dari laporan keuangan perusahaan yang lebih dari 1 tahun. Jadi untuk memperoleh informasi yang lebih banyak itu tadi, kita perlu melakukan satu, membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan industri. Jadi harus dibandingkan antara keuangannya perusahaan dan juga keuangan industri. Kemudian juga yang kedua, membandingkan rasio keuangan perusahaan dari waktu ke waktu. Jadi tidak cukup ketika kita membandingkan menganalisis laporan keuangan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain atau satu perusahaan dengan industri yang lainnya, itu cukup dengan satu periode aja tidak cukup, biasanya 5 atau 4, 5, 6 dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, membandingkan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan industri itu dapat dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan perusahaan saat ini. Nah, misalkan dicontohkan ya, rata-rata rasio profitabilitas ROA atau industrinya itu adalah 30%, sedangkan rasio ROA-nya perusahaan adalah 10%, maka artinya di sini kita bisa menganalisis bahwa kemampuan perusahaan untuk menganalisis laba itu jauh di bawah kompetitor. Nah, jadi lebih bagus rasio keuangan atau kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba itu lebih bagus, kurang bagus dibandingkan dengan yang industri tadi. Nah, itu pembandingannya kayak gitu. Jadi antara satu perusahaan dengan yang lainnya gitu. Kemudian yang kedua adalah analisis common size dan juga DuPont analysis. Nah, pada common size dan DuPont analysis ini seluruh item pada laporan laba rugi dibagi dengan penjualan dan seluruh item pada neraca dibagi dengan aktiva total. Nah, keuntungan dari common size ini adalah kemungkinan untuk membandingkan secara neracanya serta laporan rugi laba dari waktu ke waktu antara beberapa perusahaan. Nah, pada common size analisis juga harus dibandingkan dengan rasio industri maupun dibandingkan dari waktu ke waktu juga sama. Nah, sedangkan kalau untuk DuPont analysis itu memperlihatkan bagaimana hutang, kemudian perputaran aktiva dan juga profit margin dikombinasikan untuk menentukan return on equity-nya. Dan juga DuPont analysis ini memecah ROA dan ROE menjadi berbagai rasio yang lainnya seperti itu. Jadi ini alat untuk menganalisis dari rasio-rasio keuangan yang tadi ya, bisa menggunakan komparatif analis dan juga bisa menggunakan common size dan juga DuPont analysis. Nah, selanjutnya di sini ada contoh-contoh soal ya teman-teman. Nah, ini silakan kalian kerjakan tahun yang 97 aja ya. Jadi 1 tahun aja, silakan dihitung masing-masing rasio, mulai dari rasio yang pertama tadi, rasio leverage ratio sampai dengan market value ratio. Silakan dikerjakan, kemudian dikumpulkan minggu depan. Oke, saya kira cukup ya untuk materi kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semangat belajar, sukses selalu untuk semuanya. Dari saya cukup sekian. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.